Oke, shalom semuanya Bapak, Ibu, Saudara ya, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mencoba mendalami mengenai reformasi gereja ya pada abad yang ke-16, tepatnya pada tahun 1517 oleh Martin Luther. Dan kita tahu ada suatu hal yang sangat dikenal dalam reformasi ini, yaitu 95 Theses daripada Martin Luther, yaitu di Gerbang Wittenberg. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar terkait dengan pra-reformasi. Jadi, memang kalau yang kita kenal adalah Martin Luther, John Calvin, ya kan, Zwingli. Mereka orang-orang tokoh-tokoh reformator. Tapi sebelum itu sebelum mereka. Nah, hari ini kita mau mendalami itu supaya nanti ketika kita masuk ke dalam reformasi pada tahun 1517 kita bisa mendalami dengan baik. Namun sebelumnya saya ajak kita dulu bersatu di dalam doa. Tuhan, makasih hari ini kami boleh belajar, Tuhan. Kami tahu kami harus belajar daripada sejarah supaya hal yang baik dari sejarah kami terus lakukan, tetapi hal yang buruk kami tinggalkan, Tuhan. Dan hari ini kami melanjutkan studi kami terkait dengan atau namanya pra-reformasi, untuk kami lebih mengerti, Tuhan, akan semangat reformasi yang telah dilakukan oleh Bapak-Bapak gereja. Tuhan, tolong semuanya media yang kami gunakan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan berfokus kepada masa pra, ya, atau sebelum pre ya, lebih tepatnya mungkin pre lah saya bilang ya, sebelum daripada masa reformasi. Sebelum masa reformasi. Jadi reformasi seperti yang kita tahu tahun 1517. Ini sedikit chartnya. Jadi kita kalau belajar sejarah gereja itu supaya mudah itu dibagi dalam periode. Ada yang membagi dalam 3 periode, ada yang membagi dalam 4 periode, tapi basically pada dasarnya ada periode gereja kuno, ya, dan yang kedua adalah gereja abad pertengahan. Nah, di gereja pertengahan ini ada satu peristiwa yang sangat menarik, adalah perpecahan gereja barat dan gereja timur tahun 1054, skisma gereja barat, skisma gereja timur. Dan di dalam abad pertengahan ini kita juga belajar ada perang salib, lalu ada munculnya teologi skolastik, ya nanti kita akan dalami sedikit itu. Tapi itulah di abad pertengahan yang ada, rasionalitas sangat tinggi, gereja naik turun. Di abad pertengahan pun kita belajar munculnya agama Islam di abad yang ke-6 ya, abad ke-6. Itu semuanya di dalam konteks gereja abad pertengahan. Itu periode kedua. Periode ketiga adalah reformasi itu, tahun 1517 itu. Itulah reformasi yang ketiga. Nah, yang biasanya ada juga yang mengkategorikan sampai yang keempat, yaitu gereja modern seperti itu. Gereja masa kini, yaitu seperti kayak Pentakosta, lalu ada namanya gereja karismatik gitu kan. Walaupun karismatik perlu dipahami, gereja karismatik kan lebih kepada movement daripada gereja Katolik ya. Walaupun ada orang bilang bahwa gereja karismatik adalah perpecahan dari Pentakosta, is okay, tergantung dari sudut mana dia pandang chartnya atau timeline gerejanya seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba lihat pre-nya sebelum daripada reformasi. Sebelum tahun 1517 ternyata ada loh. Bukan ada lagi, banyak orang-orang yang ingin melakukan reformasi. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya ingin melakukan reformasi juga. Mereka juga adalah orang-orang yang menginginkan suatu pemulihan dalam tubuh, khususnya gereja Katolik. Karena pada itu adalah gereja Katolik yang berkuasa. Nah, kita akan lihat beberapa orang itu dan kita lihat beberapa penyebab itu. Nah, pertama ya, kita pahami bahwa mereka ini, orang-orang ini adalah kaum abad pertengahan yang muncul untuk mengkritik terhadap ajaran tata pemerintahan gereja Katolik Roma dengan memperjuangkan cita-cita yang khas kata abad pertengahan, yaitu kemiskinan. Loh, masa orang cita-cita dia miskin? Nah, itu dia. Karena dia di abad pertengahan itu ya, ketika Katolik berkuasa itu, waduh, kemewahan luar biasa. Nah, kan nanti kita akan ketemu tuh
kemiskinan loh. Orang zaman sekarang pengen kaya, ini malah pengen miskin. Nah, itu yang terjadi. Kesucian hidup, ketaatan kepada hukum Kristus, bukan paus sebagai jalan kepada keselamatan. Itu dia. Itu sebabnya nggak usah heran nanti ketika Martin Luther merumuskan sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola de gloria, seperti itu. Trisola khususnya yang ada daripada reformasi. Kenapa? Untuk mengembalikan sola fide iman. Hanya dengan iman kita dapat diselamatkan. Sola gratia anugerah yang kita terima bukan karena perbuatan baik. Sola scriptura back to Bible. Karena pada masa itu ya gereja itu bukan tidak memakai Alkitab, dipakai Alkitab, tetapi lebih banyak nuansa-nuansa dongeng gitu. Jadi di ajaran di gereja itu dongeng. Dan kita tahu kan sebenarnya waktu masa-masa Katolik kan Alkitab tidak terbuka secara meluas, hanya orang-orang khusus yang bisa baca Alkitab. Itu sebabnya ketika ceritain dongeng pun ya mana tahu gitu loh. Yang lucunya zaman sekarang udah jelas Alkitab terbuka tapi masih berani cerita-ceritain dongeng gitu kan. Tetap Alkitab harus jadi otoritas yang utama. Kita lihat beberapa tokoh yang ada untuk kita bisa belajar daripada mereka. Yang pertama ada namanya Peter Waldo. Ya, jadi jauh sebelumnya sekitar dia itu hidup sekitar 1140 sampai 1205. Nah, Peter Waldo ini memulai gerakan reformasinya. Ya, sekali lagi gerakan reformasinya ini kecil, tidak tahu sporadis ya, tidak tahu sporadis besar gitu kan, kecil. Itu dia udah mulai itu tahun 1170. Dia ini memiliki latar belakang sebagai orang yang kaya, namun kemudian membagi-bagikan kekayaannya dan mengajarkan doktrin kemiskinan di Lyon, Prancis ya kan. Doktrin kemiskinan itu. Ya, dia orang yang sangat kaya, tetapi ketika dia bertobat, akhirnya dia membagikan harta itu dan dia mengajarkan supaya yuk jadi miskin di hadapan Tuhan seperti itu. Ya, bukan saya katakan kaya itu salah, tapi memang pada masa itu orang sangat mendaba-dabakan kekayaan. Semua dilihat daripada kekayaan gitu. Nah, perlawanan lainnya yang ia lakukan dalam gerakan reformasinya adalah terhadap purgatorium. Ya, yaitu pemurnian setelah kematian sebelum pencapaian surga. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Katolik punya doktrin bahwa ketika orang mati, orang akan masuk namanya purgatorium. Nah, di purgatorium ini orang akan dimurnikan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu, teman-teman semua ingat ketika perang salib ya. Pada perang salib itu ada seorang paus yang mengatakan siapa yang mau ikut perang salib, maka mayatnya nanti akan mengalami pengurangan masa di dalam purgatorium. Makanya banyak orang yang mau ikut dalamnya perang salib. Itu jadi suatu keinginan daripada orang pada masa itu supaya waduh enak nih tidak mengalami yang namanya pemurnian melalui api dalam masa itu. Dan dia juga pun menolak dalam doktrin Katolik yaitu transubstansiasi, perubahan roti dan anggur dalam komuni menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya tanpa adanya perubahan wujud fisik seperti itu. Nah, ada namanya kelompok daripada Peter Waldo ini, yaitu kelompok Waldensias. Ya, Waldensias namanya. Jadi kelompoknya sampai sekarang masih ada nih, gitu. Jadi ini adalah kelompok daripada besutannya Peter Waldo ini. Mereka menolak semua klaim otoritas selain kitab suci, gitu ya. Jadi semangat untuk back to Bible itu udah ada. Sekali lagi ya, sebelum Martin Luther sudah ada. Mereka menolak juga mediator antara Allah dan manusia kecuali Yesus Kristus, meskipun Maria masih dikuduskan. Jadi dia menolak bagaimana Maria adalah mediator antara kita kepada Yesus, gitu. Karena kan Maria kan nyokapnya gitu, kalau bahasa zaman sekarang, mamanya Yesus gitu kan. Mamanya Yesus ya, kalau mau minta kepada Yesus minta ke emaknya lah. Kalau udah emaknya bilang, "Oi, bantu tuh orang," ya pasti dibantu gitu kan. Kan Yesus kan patuh sama orang tua, kecuali kita gitu kan. Emak kita marahin kita bisa lebih galak gitu. Enggak, kalau Yesus enggak gitu. Jadi gitu. Walaupun sebenarnya enggak ada demikian kalau kita tanya umat Katolik ya. Mereka bilang, "No, kami tidak berkata demikian, kami berdoa kok kepada Yesus. Maria itu hanya penghormatan." Ya is okay lah. Tergantung dari sudut pandang mana kita memahami
Maria ini. Yang pasti memang Maria adalah orang suci. Suci dalam artian tidak mungkin Yesus ya atau Tuhan mempercayakan dirinya untuk masuk dalam rahim Maria. Pasti Maria ada something yang Tuhan lihat, dan memang benar. Maria itu memang benar-benar orang yang baik, kudus gitu kan. Tapi kita harus sadar, Maria ini punya anak setelah Yesus. Jadi jangan bilang Maria itu tetap perawan. Ya dia perawan, ya dia belum nikah, ya dia belum bersetubuh sebelum Yesus lahir. Tapi setelah Yesus lahir, dia bersetubuh dengan Yusuf sebagai suaminya. Oke, lain kali kita belajar mengenai itu. Mereka menolak doktrin yang mengatakan bahwa hanya seorang imam yang boleh mendengarkan pengakuan dosa dan berpendapat bahwa semua orang percaya dapat melakukannya. Mereka menolak purgatori, ulangi tadi ya, dan oleh karena itu menolak indulgensia. Ini dia, surat indulgensia, surat penghapus dosa atau juga surat pengurangan hukuman di purgatori tadi. Jadi dibayar tuh. Dan doa untuk orang mati. Nah, gimana orang miskin coba? Kalau misalkan itu surat mahal ya, apalagi waktu itu surat itu dipermahal gara-gara apa? Gara-gara orang Katolik pengen bangun yang namanya gereja yang besar gitu. Jadi makin mahal. Nah lu, orang miskin gimana? Orang kaya bisa beli banyak, orang miskin. Nah ini dia. Ya, Waldensias nolak. Kelompok yang nggak bisa. Nggak boleh tuh yang purgatori, itu doktrin yang salah gitu. Ya kalau kekristenan sendiri memandang memang kalau kita sudah mati ya sudah mati gitu. Kita ya, tapi umat Katolik memandang bahwa ketika mati ada yang namanya purgatori gitu kan, di mana dia dimurnikan. Kalau sudah mati, orang Kristen biasanya doktrinnya itu lebih kepada namanya intermediate state, tempat pergantian sementara. Ada yang memandang gitu. Ada juga yang memandang langsung ke surga, ketemu yang namanya Yesus Kristus, Bapa gitu kan. Ada yang bilang ke tadi intermediate state. Well, terserah, nggak apa-apa. Yang pasti gini, tidak ada hubungannya dunia kematian dan dunia kehidupan itu terus kita pegang. Ya, mau surga apa neraka di dunia keputusannya kagak ada setelah mati. Makanya kita menolak penginjilan kepada orang mati. Mereka percaya sakramen yang diperintahkan oleh kitab suci hanyalah baptis dan perjamuan kudus. Nah, itu kan Protestan banget nih. Orang Katolik punya 7 sakramen. Ya kan? 7 ya, jangan kebalik saya saudara. 7 sakramen. Tapi orang Protestan itu 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen sakral. Mereka menolak penekanan gereja pada puasa dan hari-hari perayaan dan larangan terhadap makanan tertentu. Ya, karena perjanjian baru sudah tidak lagi melarang makanan-makanan tertentu. Mereka menolak sistem kasta keimaman dan monastik. Mereka menolak pengudusan benda keramat. Yaitu pada teman-teman kita Katolik masih ada benda-benda keramat. Ziarah dan penggunaan air suci. Ya, tidak ada air suci menurut daripada Waldensias, semua air sama. Asal jangan air comberan aja, sakit kita minumnya gitu kan. Tapi kalau air semuanya sama. Mereka menolak pernyataan Paus akan otoritas pemimpin-pemimpin dunia. Dan mereka akhirnya menolak kepenerusan rasul dari Paus. Maksudnya ini rasul udah berhenti. 12 rasul cukup. Walaupun si Yudas berkhianat diganti Matias, sudah selesai. Tidak ada diteruskan kepada Paus. Tetapi kan orang Katolik kan memandang bahwa Paus adalah penerus pada rasul. Itu yang mereka atau yang Waldensias, kelompok daripada Peter Waldo menolak. Yang kedua, mungkin ini kita lebih familiar, namanya John Wycliffe. Ya. Tadi Peter Waldo, sekarang John Wycliffe, dia hidup di tahun 1320 sampai 1385. Usia memang tidak terlalu uzur ya, 60-an. Tapi sebelum John Wycliffe, mungkin ada sejarawan yang mengaitkan dari Peter Waldo ke Fransiskus dari Assisi. Ya, Fransiskus dari Assisi dianggap sebagai reformator. Bukan reformator. Pemula, telurnya lah bahasa saya, telurnya. Ya, sebelum menetas itu telur, menetasnya nanti di zamannya Martin Luther. Nah, itu tuh yang namanya pengangatannya itu tuh, pemeramannya, diperamnya itu tuh ya. Dalam sayap atau naungannya si ayam itu. Nah, itu di mereka ini. Gitu. Tadi Peter Waldo, lalu ada Fransiskus dari Assisi, ada beberapa. Tetapi saya tidak terlalu lihat dia sebagai seorang reformator yang ulung.
Ya, walaupun memang ada begitu banyak pemahaman-pemahaman dia, saya sangat setuju mereformasi yang namanya pemahaman dari umat Katolik. Yang kedua adalah John Wycliffe. Dia tokoh perintis gerakan reformatis di Inggris abad ke-14 dan dia adalah seorang guru besar di Oxford University dan dia adalah pengajar ya dan juru bicara yang juru bicara perlawanan nasional terhadap pemerintahan Paus gitu. Ia dikenal melalui karyanya menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1382 yang dikenal sebagai Alkitab Wycliffe. Ya, makanya tafsirannya sampai sekarang masih dipakai Wycliffe. Karena dia yang sangat ingin agar semua orang dapat membaca Alkitab gitu. Ya kan Alkitab bahasa aslinya perjanjian lama itu adalah Ibrani, perjanjian baru Yunani gitu ya. Akhirnya beberapa tahun diganti, bukan diganti, sorry ya, kok diganti, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin seperti itu. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa bahasa Latin toh. Ya, usus, wailah hasus, apalah gitu kan. Ya kan ribet bahasa Latin gitu kan. Nah, makanya dia pengen kepada bahasa Inggris gitu. Ya, John Wycliffe ini lahir di Yorkshire pada tahun 1320 dan belajar, sekali lagi saya ulangi, di Oxford University sampai memperoleh gelar doktor teologi pada tahun 1372. Dia orang yang sangat cerdas. Dia siswa yang sangat cerdas dan suka sekali membaca. Dan sekitar tahun 1374, Wycliffe mulai dikenal oleh umum. Apalagi dia mengkhotbahkan kesewenang-wenangan dan kebobrokan Paus yang segera menarik perhatian banyak orang. Ya, perlawanan dengan Paus dinyatakan beberapa hal, nanti kita lihat pengajarannya. Tapi ini dia dijuluki Morning Star of the Reformation. Ya, jadi dia memang bukan Reformation seperti Martin Luther, Calvin atau Zwingli, tapi dia the Morning Star ya. Dia yang memulai daripada Reformation itu atau reformasi. Selanjutnya kita lihat bahwa ini beberapa ajaran daripada John Wycliffe. Gereja jangan mempunyai harta milik duniawi. Ya kan, sekali lagi teologi kemiskinan. Gereja harus menjadi miskin dan sederhana seperti gereja pada perjanjian baru. Kan gereja PB gitu kan. Bagaimana ada uang bagi bareng-bareng. Ada milik bersama. Itu dia. Menurut John Wycliffe harusnya kita kembali kepada pola ibadah perjanjian baru. Pola gereja jemaat mula-mula. Nggak kayak gini nih. Gedung gede-gede. Peralatan semuanya coba wow, seperti itu. Keputusan Paus dan konsili harus berada di bawah hukum Allah. Karena Paus tidak mempunyai kekuasaan dari Kristus. Dan Kristus tidak pernah mentabiskan mereka itu para Paus. Makanya kecamannya sangat tajam menyebut Paus sebagai antikristo. Waduh, ngeri sekali sebenarnya apa yang disampaikan. Tapi sekali lagi, memang tidak merambah kepada seluruh dunia, makanya dia tidak disebut sebagai seorang reformasi. Tapi kita lihat ini, Morning Star of the Reformation. Bayangin, kan semangat untuk yang namanya menyatakan Kristus sebagai otoritas tertinggi, Alkitab otoritas tertinggi, yang selama ini diambil alih oleh Paus itu. Nah, ini lihat kecaman yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena Paus dianggap sebagai wakil Allah, wakil Kristus. Apa yang Paus katakan seperti Kristus yang sampaikan, itu orang Katolik katakan. Nah, Wycliffe nggak terima. Dia bilang enggak, Yesus nggak ada tandingannya. Bahkan lebih ngeri lagi, dia bilang apa? Maaf kok Yesus. Paus itu adalah antikristus. Waduh, saya bilang. Ini luar biasa, dia sangat berani. Ia mempertanyakan penjualan surat pengampunan dan jabatan-jabatan gereja. Ya, dari dulu itu. Jadi soal politik dalam gereja dari dulu tuh. Soal jual surat-surat pengampunan, indulgensia. Ya, surat pengampunan itu artinya surat indulgensia. Apalagi jabatan-jabatan. Nah, loh. Jangan sampai sekarang tuh politik yang jahat seperti itu masuk dalam gereja. Selanjutnya, tekanan utamanya adalah kepada Alkitab dan menurutnya Alkitab harus menjadi pusat perhatian gereja. Oleh karena itu, menerjemahkan dalam bahasa Inggris, dia terjemahkan, mereka mendatangkan Injil sebagai hukum Kristus yang harus diikuti supaya selamat. Jadi Alkitab ini harus diketahui oleh semua orang, dipahami oleh semua orang, karena Alkitab ini yang terutama. Karena di dalamnya ada hukum Kristus yang harus diikuti, hukum itu supaya apa? Selamat. Lah kalau di bahasa Latin gimana bacanya? Gitu loh.
makanya diubah kepada bahasa Inggris. Nah, kita kan orang zaman sekarang boro-boro bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja juga nggak pada benar bacanya. Nah, tapi kalau misalkan tidak diubah tuh yang namanya ke dalam bahasa Inggris, ya, bahasa yang internasional pada masa itu, ya siapa yang bisa baca? Siapa yang ngerti? Makanya dengan semangat itu, makanya dia menerjemahkan. Wah, ini kalau kita ambil implikasi ke zaman sekarang keren loh. Kalau andai kata kita punya semangat untuk mengubahkan suatu daerah, harusnya kita mau terjun untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah itu. Itu sebabnya saya mau bilang kayak gini nih, ini bisa jadi implikasi ya, karena saya ingin setiap kita belajar, kita harus memahami implikasinya. Harapan saya kita jangan menjelek-jelekan LAI. Ini kan banyak pendeta, LAI salah menerjemahkan loh. Emang ente lebih hebat daripada penerjemah-penerjemah LAI? Itu LAI udah kerja keras atuh. Ya kalaupun memang tidak sesuai dengan yang namanya tafsiran atau pembacaan pesat harafiah ya sudah, tapi jangan bilang yang namanya LAI salah. Karena dalam penerjemahan pasti ada penafsiran supaya bahasa itu dimengerti oleh penerima kitab itu. Jadi ya bisa ambil implikasi ya, dua implikasi. Pertama, ayo turun untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah yang belum ada. Yang kedua, jangan jelek-jelekan LAI. Gitu. Karena dalam penerjemahan pasti ada tafsiran supaya tafsirannya itu, penerjemahan itu terjemahannya dapat dimengerti oleh pembacanya. Dia menolak ajaran transubstansiasi dalam perjamuan kudus yang dianggap sebagai ibadah kepada berhala. Dia juga menolak pemujaan kepada orang-orang kudus dan gambar-gambar dalam gereja. Ia juga mempertanyakan penyembahan para santo atau santi dan relik yang berbau tahyul serta kuasa paus. Akhir hidupnya, karena tentu ini sangat bertentangan dengan Katolik, akhir hidupnya apa? Paus mengutuk Wycliffe bersama pengikutnya karena ajaran-ajarannya. Tapi rakyat Inggris tidak membiarkannya terbunuh. Sehingga ia sendiri tak pernah dianiaya sampai ia meninggal. Tapi pengikut-pengikutnya sangat dihambat sehingga hampir dibasmi semuanya. Jadi pengaruh sudah cukup banyak Wycliffe gitu kan, tapi belum bisa yang sampai gerakan besar seperti Martin Luther. Nah, ajarannya sangat luar biasa. Ada satu tesis yang sangat menarik dari dia, justification by faith, pembenaran daripada iman. Ini saya kutip kata-kata dia bilang kayak gini, percaya sepenuhnya kepada Kristus dan bergantung sepenuhnya pada penderitaannya untuk kita mengalami pembenaran dari iman. Itu sebabnya kita harus waspada dalam mencari pembenaran atau kebenaran. Ya pembenaran, maaf, justification. Dengan cara lain selain dengan kebenarannya, itu kebenaran Tuhan, yaitu apa? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus cukup untuk keselamatan. Harus ada penebusan untuk dosa menurut kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Kebenaran kita mengatakan bayar surat indulgensia seperti itu pada waktu itu. Tapi kata daripada John Wycliffe enggak demikian. Iman kita kepada Kristus. Orang yang melakukan penebusan itu haruslah Tuhan dan manusia itu Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami justification, ada namanya kendaraan yaitu faith. Bukan iman yang menyelamatkan. Waduh, gimana tuh? Tapi Kristusnya itulah yang membenarkan, menyelamatkan kita. Dan untuk menghampiri itu kita membutuhkan iman. Nah, itu dia. Yang ketiga, Johannes Hus. Jadi kalau tadi yang pertama Peter Waldo, yang kedua Wycliffe, yang ketiga Johannes Hus. Nah, dia ini cukup banyak terpengaruh dari ajaran John Wycliffe. Nah, Johannes Hus atau disebut Jan Hus, ya, dikenal pada Johannes Hus atau Johann Hus adalah seorang pemikir reformator yang berasal pada wilayah Bohemia. Sekarang itu Ceko ya, Republik Ceko. Jan Hus atau Hus mengenyam pendidikan di Prague University, tempat di mana ia mendapatkan gelar Master of Art pada tahun 1396. Dan ia mendapatkan gelar Bachelor of Divinity pada tahun 1398. Pada tahun 1398, maaf ya. Ya, dia mendapat gelar Bachelor of Divinity pada tahun 1398
Dan pada tahun 1400, Jan Hus ditabiskan sebagai pastor atau pastur dan mulai melayani Bethlehem Chapel, tempat yang nantinya menjadi base camp dari perjuangan reformasi di Bohemia. Nah, dia dijuluki sebagai The Burning Bohemia Ghost of Reformation. Dia dijuluki seperti itu. Jan Hus ini, ya sekali lagi yang dikenal sebagai Yohanesus, adalah seorang pemikir reformator yang berasal dari Ceko, saya ulangi tadi lagi. Kenapa dia ingin sekali yang namanya melakukan reformasi? Karena waktu itu di Bohemia atau Ceko yang sekarang mengalami persekongkolan rasial antara satu kelompok penduduk yang berbahasa Jerman dengan kelompok lain yang berbahasa Ceko. Ada suatu yang namanya, ya mungkin bisa dikatakan perbedaan rasial, ribut sana kelompok dua kelompok. Ya kan, permainan politik seperti itu, pertikaian dalam kelompok masyarakat yang akhirnya masuk ke dalam gereja. Seperti itu. Jadi di Bohemia ada masalah persengketaan rasial ras ya. Karena kalau udah ras itu ngeri ya. Makanya zaman sekarang orang sangat mengecam namanya ras. Perbedaan-perbedaan ras. Makanya kan ada sepak bola dia punya moto biasanya say no to racism. Ras, nggak boleh yang namanya membeda-bedakan ras. Kamu kulit hitam, saya kulit putih, kamu kulit putih, saya kulit hitam, nggak boleh. Semua kita sama di hadapan Tuhan, kulit hitam, kulit putih. Makanya lagu gereja lama berkata, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, gitu kan. Hitam atau putih, matang apa kulit kuning, sawo matang semuanya. Disayang Tuhan, nah kan gitu. Itu kan bagus lagu persatuan. Tuhan Yesus mengasihimu, syalalalala. Syalalalanya aja yang kita tunggu gitu. Nah, jadi nggak ada tuh perbedaan ras, tetapi waktu itu ada permasalahan ras yang akhirnya masuk ke dalam gereja. Nah ini dia. Kok gitu sih gereja kan gereja harusnya open kepada semua ras, tapi kok ada seperti ini. Nah itu yang akhirnya membuat Yohanesus ini gelisah gitu loh. Ya, gelisah, merasa terganggu dengan yang ada. Dia ingin sekali namanya melakukan itu, tapi Uskup Praha menolaknya. Uskup Praha atau Uskup Agung Praha menolak ajaran Hus dan mulai memerintahkan Hus untuk berhenti berkhotbah. Namun Hus menolak pemerintah tersebut. Sampai akhirnya Paus Ignatius VII atau salah satu daripada 3 paus hasil skisma besar ya, gereja barat gereja timur, memerintahkan Uskup Agung Bohemia untuk mengambil tindakan-tindakan perlawanan terhadap ajaran Wycliffe yang sudah dinyatakan sesat pada tahun 1407. Maksudnya gini, jadi ajaran-ajaran Wycliffe tadi itu dilanjutkan oleh Hus ini gitu. Selain di dalamnya ada masalah rasial dalam gereja. Jadi dia mulai ngajarin tuh. Dia kan orang sangat cerdas. Menurut sumber yang saya baca, dia suka baca buku, dia pinter sekali, dia ajarin. Nah, waktu ajarannya ketika dia khotbah ngajarin, kan tentu ajaran semakin meluas. Gitu kan. Nah, nggak terima ada tuh yang namanya paus, para uskup. Makanya dibilang, stop itu. Itu ajaran Wycliffe itu sesat, kenapa kamu lanjutkan gitu. Tapi dia punya semangat juang. Dia punya semangat juang sekali dalam bukunya, yaitu The One of the Church. Di luar kota Praha, Hus terus melanjutkan perjuangannya dengan mengembangkan perlawanan terhadap gaya hidup yang amoral dari kaum rohaniawan, termasuk paus. Amoral di sini banyak. Bukan hanya bicara money, tapi jabatan tadi ada jabatan. Bukan hanya bicara jabatan, bicara apa juga lagi? Seks, seperti itu. Nah inilah yang semangat daripada Hus. Termasuk paus ya di dalamnya. Bahkan menegaskan bahwa hanya Kristus sebagai kepala, bukan paus. Ya kalau paus mungkin tidak dalam hal seks, tapi lebih kepada jabatan. Hus mencari otoritas kaum rohaniawan, tapi menekankan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Bukan surat indulgensia, bukan para rohaniawan, tapi hanya Allah. Itu sebabnya menurut Hus, jika doktrin gereja bertentangan dengan ajaran Alkitab, maka Alkitablah yang harus dijunjung tinggi. Jadi back to Bible, menghormati otoritas Alkitab itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, Martin Luther adalah pemecah telurnya itu. Tapi menghangatkan telurnya itu sudah terjadi ketika para pejuang pre-reformation
termasuk John Hus atau Yohanes Hus di dalamnya. Apa ajaran yang disampaikan? Nah, lihat, Alkitab adalah satu-satunya yang memiliki kewibawaan tertinggi dalam gereja dan kekristenan. Jelas. Kedua, yang memberita dalam gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga ia menolak kekuasaan paus, konsili umum, serta praktek penjualan surat penghapus siksa atau dosa, indulgensia, dan mengkritik kehidupan mewah para pejabat gereja dan berusaha mengembalikan gereja kepada kesadaran gereja lama, maksudnya gereja perjanjian baru. Ya kan, balik lagi kan kepada kemiskinan itu. Kenapa? Karena hedonisme, kekayaan, uang itu sangat masif pada zaman itu, masif. Kenapa orang zaman sekarang menolak sekali yang namanya tidak semangat untuk menolak ajaran supaya miskin ya? Karena kan sekarang kan tidaklah masif lah ajaran seperti itu. Kalaupun ada namanya ajaran zaman sekarang terkait dengan uang adalah prosperity gospel, Injil kemakmuran, tapi tidak terlalu pengaruh lah, tidak terlalu pengaruh banyak gitu. Karena kekristenan sendiri mengakui ada pada kekayaan ya, Alkitab bilang memang kita kaya tapi tidak selain kaya, tapi ada namanya penderitaan. Jadi zaman sekarang cukup berimbang lah. Ada memang yang mengajarkan kita diberkati Tuhan tapi untuk jadi berkat gitu. Tidak juga menghilangkan esensi kita tetap menderita, Bapak Ibu, kalau kita menderita tapi tetap percaya sama Tuhan. Jadi cukup balance lah zaman sekarang ya. Ada yang mengajarkan penderitaan, ada yang mengajarkan kekayaan. Tapi kekayaan pun gak kaya-kaya banget. Maksudnya gak kaya banget, pokoknya harus kaya. Kalau gak kaya berarti kamu bukan pengikut Yesus. Enggak juga sih gitu. Seimbang lah. Makanya saran saya sih hati-hati untuk kita menilai apakah orang itu prosperity gospel apa enggak gitu. Kalau belum tahu teologinya dalamnya. Jangan-jangan ketika dia ngajarin kekayaan, memang konteksnya ngomongin kekayaan. Karena Alkitab tidak bisa memungkiri bahwa kekayaan itu ada. Tapi kan gak cuma kekaya. Yang salah kan kita mengajarkan hanya kekayaan, tapi tidak mengajarkan sisi yang lain. Seperti yang pernah selalu dan sering sekali saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa uang itu kalau misalkan dua sisi dia laku. Tapi kalau dicoret satu sisi, uang ini nggak bakal laku. Ya. Uang ini nggak akan pernah laku. Kalau satu sisi saya coret, misalkan saya coret yang ini. Saya coret, saya hancurin. Bukan saya hancurin, saya tulis gelap gitu kan, saya coret-coret. Saya tanya laku nggak? Oh tidak. Walaupun saya beli permen pun ya, permen harga 5.000 saya bayar 50.000 nggak laku. Kenapa? Cuma satu sisi. Tapi harus apa? Harus dua-duanya toh. Maka laku. Sama. Pengenalan akan Tuhan harus dua-duanya. Ya memang Tuhan kita adalah Tuhan memberikan berkat betul. Tapi Tuhan mengajarkan kita juga untuk yang namanya siap menderita. Tapi jangan cuma bilang menderita. Tuhan kita juga Tuhan yang memberkati. Jadi dua sisi dapat gitu. Dan ya zaman sekarang mengajarkan itu makanya tidak jadi masalah besar gitu kan. Tapi dulu enggak, kaya. Makanya teologinya perlawanannya adalah teologi kemiskinan. Ya kalau zaman sekarang kalau kita ngomong kemiskinan terus marah jemaatnya gitu. Udah miskin disuruh miskin lagi. Ngaco banget nih pendeta gitu kan. Ya itu beda lah. Lanjut ya. Akhir hidupnya. Jadi waktu itu si Hus ini dibujuk oleh Raja Sigmund untuk menghadiri konsili di Konstans untuk menyelesaikan pertikaian dengan Paus. Jadi gitu kan, udah kayak tadi sama Paus kan udah lihat kan. Dia dipanggil ya, oke sini gue mau kelarin nih masalah dengan Paus kira-kira gitu. Dan supaya dia juga mempertanggungjawabkan pandangan-pandangan teologinya. Tapi Hus dijebak apa malah dia ditangkap oleh para pembesar-pembesar gereja. Ia dipenjara dan diperlakukan dengan kejam. Akhirnya konsili memintanya untuk menarik kembali ajaran-ajaran tetapi Hus nggak mau sehingga ia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup pada tanggal 6 Juli 1415 karena dianggap sebagai penyesat. Tetapi walaupun John Hus telah mati dibakar hidup-hidup, tapi pengajarannya masih terus dikumandangkan oleh para pengikut yang setia yang mengatasnamakan kaum Husid. Abu daripada jasad John Hus yang telah dibakar itu hanyut ke sungai, tapi semangat Hus untuk menegakkan pengajaran Alkitab yang murni tidak pernah dihanyutkan oleh zaman dan waktu. Wow. Jadi kaum Husid ini sangat luar biasa. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa pelajari lagi ada perang Husid. Kenapa? Karena saking semangatnya untuk menghindarkan namanya rasial itu, baik di gereja, baik dalam kenegaraan.
sekalipun dibakar hidup-hidup, sekalipun dia jadi abu, sekalipun abunya sudah dibawa oleh air sungai, tetapi semangatnya untuk menegakkan Alkitab sebagai otoritas utama dalam pengajaran tidak pernah pudar. Wow, ini baru benar-benar reformator. Orang zaman sekarang digertak dikit aja kabur, tugas banyak dikit aja langsung lemah. Bahkan kemarin ada kita dengar berita kan, ada anak pendeta bunuh diri. Kenapa? Karena banyak diomongin sama jemaat. Nah loh, ya walaupun saya tahu nggak enak sih diomongin sama jemaat gitu kan. Kadang kan mulut jemaat seperti mulut netizen zaman now gitu. Maha benar, maha betul tanpa salah. Tapi ngapain sampai bunuh diri gitu juga gitu kan, sayang gitu, satu jiwa. Ya tapi lihatlah orang-orang ini kan, sampai mati pun nggak ada takutnya. Ya saya bukan bilang kita kayak gini, kita harus radikal. Tapi radikal kita bukan keluar, tapi ke dalam hati kita. Gitu. Seruannya, apa seruannya? Dia pernah berseru seperti ini. Ya Tuhan, Dewan ini maksudnya lembaga inkuisisi. Ya Tuhan, Dewan ini sekarang mengutuk tindakan dan hukum-Mu serta kesalahan. Oh sorry, saya bacain ulang ya. Ya Tuhan, Dewan ini yaitu lembaga inkuisisi sekarang mengutuk tindakan dan hukum-Mu sebagai kesalahan. Saya menegaskan bahwa tidak ada seruan yang lebih aman selain itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Wow. Jadi ceritanya gini, dia dibawa kepada lembaga inkuisisi. Inkuisisi itu adalah lembaga orangnya Katolik untuk menghukum para bidat gitu, penyesat. Dan hukumannya emang ngeri, nggak cuma dikeluarin, tapi itu dibakar, disalib, dibunuh. Tapi lihatlah dia berseru dan dia bilang, seruan yang paling aman bukan kepada paus, bukan kepada yang namanya kaisar, tapi seruan paling aman kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kita kayak gitu nggak? Jangan-jangan kita seru kepada orang yang lebih hebat, tapi bukan kepada Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Spiritualitas para pre-reformation membuat hati kita getar. Itu sebabnya ketika mempelajari sejarah gereja, jangan pernah lupakan spirit-spirit yang ada. Para bapak-bapak gereja kita. Itu yang terus kita bawa. Ya, memang benar Alkitab yang utama. Betul, saya setuju. Tapi para bapak gereja yang menerapkan secara nyata, kiranya semangat itu tetap kita alami dan kita lakukan. Terakhir, yaitu Savonarola namanya. Sulit sekali nyebutnya ya. Terakhir adalah Savonarola. Dia lahir di Ferrara, Italia pada tahun 1452. Savonarola ini adalah seorang muda yang dewasa dengan ketertarikan untuk belajar. Dia cerdas banget, suka banget baca buku. Kita gimana ya orang zaman sekarang ya? Orang tuanya menginginkan dia untuk masuk bidang medis, namun dia membuat pilihan yang tiba-tiba di usia 23 tahun untuk bergabung dengan kaum Domitian setelah kecewa dengan kepongahan kebudayaan Italia. Sebagai seorang muda, dia menenggelamkan diri dalam tulisan-tulisan oleh Thomas Aquinas, seorang bapak gereja kuno, khususnya bapak gereja yang menjadi Bapak Ibu semuanya, menjadi tonggak antara gereja kuno dan gereja pertengahan, abad pertengahan. Ya, Thomas Aquinas sangat baik bagi tulisannya. Dan dalam kitab suci. Dan dengan cepat, dia menunjukkan pemikiran luar biasa yang memungkinkan dia untuk menghafalkan sebagian besar kitab suci. Jadi dia orang cerdas, suka baca, pintar, makanya nggak heran mamanya bilang jadi masuk medis, jadi dokter gitu. Kan dokter-dokter kan bukan orang-orang sembarangan, orang-orang cerdas gitu. Tapi dia bilang di umur 23 tahun, no, aku mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia kecewa dengan kepongahan budaya Italia. Apalagi dia belajar kitab suci, dia suka baca tulisan-tulisan Thomas dari Aquinas, yang akhirnya membuat dia menjadi seorang yang mengeramkan reformasi. Jadi dikenal karena menentang kekuasaan paus dan penguasa di kota Firenze, serta mengecam para rohaniawan yang korup, ya, berani sekali. Savonarola juga menjadi musuh besar bagi Paus Alexandre yang ke-6. Apa ajarannya? Segala kemewahan dan keinginan dunia harus dimatikan. Itu. Lihat ya, kemiskinan, kemewahan harus dimatikan, hedonisme harus dimatikan. Kiranya kita terapkan juga yuk, kita buang hedonisme kita. Yesus saja yang boleh diakui selaku Raja Florensa.
Sehingga tuan-tuan Medici yang memegang kuasa di kota Florensa diusir dan Paus Alexander yang keenam yang durjana diserang dengan hebat. Jadi Yesuslah raja. Dia yang punya otoritas besar, bukan paus atau bukan juga raja. Akhir hidupnya cepat saja, kepemimpinan yang sangat keras membuat rakyat lekas jemu dan akhirnya Savonarola dijatuhkan oleh seteru-seterunya yang banyak. Atas titah paus ia ditangkap, disiksa dan dibakar. Ya, balik lagi dia dijatuhkan oleh badan akuisisi. Jadi akuisisi adalah badan punya Katolik untuk menghukum orang-orang yang dianggap bidat dalam perspektif Katolik. Ya, bidat perspektif Katolik. Ya, bidat ini artinya aliran sesat. Sesat yang tidak sama ajaran dengan ajaran Katolik. Well, itulah kira-kira 4 tokoh yang menjadi atau mengerami reformasi yang akhirnya reformasi pada tahun 1517 terjadi atau dilaksanakan Luther. Sangat luar biasa sekali. Kiranya spiritual yang mereka tunjukkan boleh kita alami atau boleh kita lakukan dalam hari-hari kita. Terakhir, ada cikal bakal lain yang membuat reformasi adalah ada Helenisme, ada Skolastik dan Renaissance, ini khususnya di abad pertengahan. Seperti yang kita tahu, Helenisme itu bicara dunia filsafat yang terus berkembang setelah masa Socrates, Plato, Aristoteles. Jadi maksudnya perkembangan filsafat itu masih terus masif dalam dunia kekristenan. Pemikiran rasional itu masih ada. Kenapa saya masukkan Helenisme sebagai cikal bakal? Karena gini, pada zaman Katolik itu orang itu minim sekali yang namanya penjelasan. Pokoknya patuh. Paus ngomong apa? Patuh. Itu. Sementara orang kan punya namanya kehendak bebas. Orang punya namanya otak. Kok kenapa saya disuruh kayak gitu ya? Nggak logis nih. Nah, dulu minim sekali penjelasan. Minim sekali penjelasan. Minim sekali. Lalu yang kedua ada skolastik. Teologi skolastik makanya namanya. Diambil pada kata scholar yang artinya ajaran atau sekolahan. Ini mungkin jadi cikal bakal arti kata school. Di sini bagaimana orang suka sekali yang namanya belajar. Pada masa ini sekali lagi akal budi itu jadi sesuatu yang muncul di depan. Gitu. Penting sekali menggunakan akal budi, membutuhkan yang namanya sekali lagi penjelasan. Oke, ada aturan butuh penjelasan. Seperti yang pernah saya sampaikan, karena banyak sekali pada masa itu ketidakjelasan dalam gereja Katolik. Hukum tidak jelas, aturan tidak jelas, pengajarannya nggak jelas, seperti itu. Nggak jelasnya gini, kurang namanya penjelasan. Gitu. Ya, kan kadang gereja zaman sekarang gitu, bikin aturan tapi minim penjelasan. Baru ketika orang tidak melakukan itu dianggap sebagai penyesat. Nah loh, yang sesat siapa nih? Gerejanya atau jemaatnya nih? Kedua-duanya sesat, saudara. Tapi marilah kita jangan saling menyesatkan, kan gitu. And the last yaitu Renaissance. Ini semua ini abad pertengahan nih. Renaissance artinya adalah lahir kembali. Maksudnya Renaissance kembalinya itu adalah kembalinya masa atau kehidupan budaya Yunani Romawi, yaitu Helenisme itu. Nah, pada masa ini juga bangkitlah yang namanya periode kebangkitan intelektual atau pencerahan, makanya disebut sebagai abad pencerahan, di mana ilmuwan mulai berpikir sangat cerdas seperti itu. Ilmuwan-ilmuwan boleh maju ke depan, ilmuwan-ilmuwan boleh namanya memberikan yang namanya masukan-masukan. Ini di Renaissance. Walaupun pada masa itu ilmuwan tidak diterima dengan baik. Tidak diterima dengan baik. Salah satunya seperti saya bilang adalah Galileo Galilei. Ya, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Kenapa? Karena dia untuk pertama kalinya berhasil menciptakan teleskop. Jadi Galileo ini pernah menciptakan namanya teleskop, yaitu pertama kalinya, dan untuk mengobservasi bulan dan sistem perbintangan. Berdasarkan pengamatannya, dipertahankan secara gigih bahwa ada teori namanya Copernicus yang heliosentris itu. Dia pun akhirnya dihukum. Karyanya kemudian hari, ya, karyanya itu dinyatakan terkutuk dan dirinya dihukum seumur hidup. Pada kemudian hari ketika ilmu pengetahuan membuktikan kebenarannya, pihak gereja minta maaf kepada Copernicus dan Galileo Galilei atas kekeliruannya yang dilakukan oleh gereja. Jadi waktu itu dia melakukan observasi
gitu kan. Dia mempertahankan memang benar bumi itu bulat seperti itu ya. Tapi mengatakan bahwa ajarannya itu dianggap salah karena dia mengikuti ajaran geometrisnya Allah daripada Kopernikus. Well, kira-kira itulah menjadi raman ya, bahasa saya raman telur reformasi yang nantinya pada tahun 1517 pecah oleh Martin Luther dengan 95 tesisnya di depan tembok Wittenberg dan dilanjutkan oleh John Calvin, Zwingli, dan sampai sekarang ini reformasi terus ada walaupun pada akhirnya pecah-pecah tapi semangat itu tetap ada sampai sekarang. Back to Bible. Sola Gracia, sola scriptura, sola fide. Back to Bible. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan makasih hari ini kami belajar masa sebelum reformasi, kira kami boleh menghayatinya spiritualnya dan kami lakukan dalam hari-hari kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.